Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman yang lain. Saya sendiri Teovano Arnantaroni. Selanjutnya ada Santri Ezra Rianawuli Gurning. Selanjutnya ada Gary Arlan Tangibali, Muhammad Gilang Adi Prasetyo, dan juga ada Michelle Awalia. Next. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Untuk di Bali saat ini telah berdiri beberapa jenis pembangkit listrik. Pembangkit-pembangkit itu adalah pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga gas. Dari semua jenis pembangkit yang telah ada, keseluruhannya tergantung dari pemakaian bahan bakar yang berasal dari pembakaran fosil yang berumur jutaan tahun, yaitu batu bara dan minyak bumi. Keseluruhan pembangkit-pembangkit yang sudah ada ini tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan, baik itu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan suatu upaya dengan penyediaan energi listrik berbahan bakar alternatif yang sifatnya non-konvensional, yakni pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini menggunakan teknologi Oscillating Water Column atau PLTGL-OWC. Energi gelombang merupakan energi yang sifatnya dapat diperbarui dan ramah lingkungan, serta selalu tersedia sepanjang waktu. Dalam penelitian ini, dianalisis mengenai besarnya energi yang dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi Oscillating Water Column di perairan Samudra Hindia, tepatnya di laut yang ada di kawasan Jimbaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya energi yang dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi Oscillating Water Column di laut yang ada di kawasan Jimbaran. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi Oscillating Water Column? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi teknologi Oscillating Water Column? Yang ketiga, metode apa saja yang digunakan dalam teknologi Oscillating Water Column? Sedangkan tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui apa itu teknologi Oscillating Water Column. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Oscillating Water Column. Yang ketiga, mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam teknologi Oscillating Water Column. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Bandung. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai penyedia energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dapat menyediakan energi alternatif yang mandiri dan tidak tergantung pada energi fosil. Yang terakhir, dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang energi alternatif untuk daerah yang tertinggal agar lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya, terdapat 7 step metode desain engineering menurut Paul H. Wright. Yang pertama, identification of the problem atau identifikasi masalah. Step yang kedua yaitu gathering needed information atau mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan. Yang ketiga, searching for creative solution, mencari solusi yang kreatif. Yang keempat, stepping from ideation to preliminary design, including modeling, melangkah dari ide ke desain awal, termasuk pemodelan. Yang kelima, evaluation and selection of preferred solution,
evaluasi dan memilih solusi yang disukai. Step yang keenam, preparation of report, plan, and specification. Menyiapkan laporan, rencana, dan spesifikasi. Dan step yang terakhir yaitu implementation of the design atau implementasi desain. Selanjutnya kita masuk ke step yang pertama yaitu identification of the problem atau identifikasi masalah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, tingkat kebutuhan energi manusia juga semakin meningkat. Pemenuhan energi ini sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang berumur jutaan tahun dan tidak dapat diperbarui, dan sebagian kecil saja yang berasal dari penggunaan sumber energi lain yang lebih terbarukan. Jenis pembangkit energi tenaga gelombang laut ini, selain ramah lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasiannya, tidak akan merusak ekosistem alam. Saat ini telah banyak jenis teknologi yang dikembangkan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Di antaranya, teknologi buoy type, teknologi overtopping devices, dan teknologi oscillating water column. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut. Adalah berapakah besar energi dan daya listrik yang mampu dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi oscillating water column di laut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya energi yang dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi oscillating water column di laut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Michelle. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan masalah tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai potensi penggunaan pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan teknologi oscillating water column yang berlokasi di laut kawasan Jimbaran. Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut. Ada berapakah besar energi daya listrik yang mampu dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi oscillating water column di laut yang ada di kawasan Jimbaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya energi yang dihasilkan gelombang laut dengan penggunaan teknologi oscillating water column di laut yang ada di kawasan Jimbaran dan mengetahui apa itu teknologi oscillating water column. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi oscillating water column, mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam teknologi oscillating water column. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan suatu pembangkit listrik tenaga gelombang laut di laut yang ada di kawasan Jimbaran, sehingga diharapkan nantinya mampu membangkitkan daya listrik guna melayani konsumen yang ada di Pulau Bali dan dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Bandung. Selanjutnya, gathering needed information, yaitu mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan. Next. Adapun dasar teorinya dari gelombang laut, energi dalam transisi energi yang terbawa oleh sifat aslinya. Prinsip dasarnya, jika ada dua massa benda yang berbeda kerapatannya, densitasnya bergesekan satu sama lain, maka pada bidang geraknya akan terbentuk gelombang. Pergerakan air lautnya seperti ada pada gambar di sampingnya, yaitu titik tertingginya ada di puncak gelombang dan titik terendahnya di lembah gelombang. Selanjutnya, gejala energi gelombang bersumber pada fenomena-fenomena sebagai berikut. Benda yang bergerak pada atau dekat permukaan yang menyebabkan terjadinya gelombang dengan periode kecil, energi kecil pula. Angin merupakan sumber penyebab utama gelombang lautan, gangguan seismik yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang atau tsunami. Medan gravitasi bumi dan bulan menyebabkan gelombang-gelombang besar, terutama menyebabkan gelombang pasang yang tinggi.
Selanjutnya, sumber utama terjadinya gelombang lautan, tinggi gelombang, periode, dan arah gelombang selalu berhubungan dengan kecepatan dan arah angin. Spektrum periode gelombang untuk berbagai variasi kecepatan angin. Frekuensi hampir semua pesawat konversi energi gelombang laut dipengaruhi oleh frekuensi angin yang terjadi sepanjang tahun pada suatu zona lautan tertentu. Selanjutnya, adapun keunggulan dari teknologi oscillating water column, yang pertama, sebagai sumber energi bersih dan tidak menimbulkan polusi. Yang kedua, memiliki energi potensi yang sangat besar yang bermanfaat bagi pembangkit listrik. Yang ketiga, dengan adanya proyek pembangkit listrik yang dibantu dengan ombak akan memberikan banyak kesempatan kerja di bidang konstruksi dan operasi pemeliharaan insinyur. Keunggulan keempat, yaitu memiliki keuntungan dalam prediktabilitasnya karena ombak mudah untuk diprediksi. Yang kelima, merupakan sumber energi terbarukan. Adapun kelemahan dari teknologi oscillating water column. Yang pertama, teknologi energi ombak laut belum berkembang. Yang kedua, memanfaatkan energi gelombang laut memiliki beberapa efek negatif dari sudut pandang lingkungan, seperti mengganggu kehidupan laut, mengganggu pemandangan landscape, dan polusi suara. Yang ketiga, karena proyek energi gelombang laut membutuhkan lokasi yang gelombangnya cukup kuat secara ekstern, instalasi pembangkit listrik tenaga gelombang juga harus dibangun dengan sangat kuat agar dapat menahan kondisi cuaca yang sangat buruk. Selanjutnya ada komponen turbin yang akan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Gilang. Terima kasih. Turbin merupakan bagian penting dalam satu pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik tenaga gelombang laut ini, jenis turbin yang digunakan ada dua jenis turbin yang banyak digunakan, yaitu turbin air dan turbin udara, di mana turbin air menggunakan media air sebagai fluida kerja, sedangkan turbin udara menggunakan udara sebagai fluida kerjanya. Jenis turbin air biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan teknologi buoy type dan teknologi overtopping device. Sedangkan jenis turbin udara dipakai pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan teknologi oscillating water column. Jenis turbin udara yang digunakan pada PLTGL-OWC ini adalah unidirectional Rolls turbine, di mana turbin ini terdiri dari dua jenis ukuran turbin. Hal ini disesuaikan dengan prinsip kerja dua arah pada PLTGL-OWC. Dua buah turbin ini diatur dengan pemberian posisi bidang turbin yang berlawanan, sehingga nantinya pada pergerakan udara keluar masuk chamber dihasilkan arah putaran yang sama. Kemudian dari putaran turbin inilah nantinya akan dikopel dengan generator sehingga dapat menghasilkan daya rusak. Lanjut. Komponen selanjutnya, mesin konversi energi gelombang laut. Energi gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pesawat yang nantinya bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Upaya untuk memanfaatkan energi gelombang laut telah banyak dilaksanakan dengan baik, dengan konsep yang sederhana maupun yang canggih. Sejumlah percobaan telah dilaksanakan oleh para ahli di bidang gelombang laut dan telah ditemukan beberapa konsep pemanfaatannya. Di antaranya, yang pertama, konsep yang sederhana. Ada heating and heating bodies, cavity resonator, pressure device,
surging wave energy converter, particle motion converter, float wave power machine, the dolphin type wave power generator. Yang kedua ada konsep yang lebih tinggi. Ada Salter's Snowden duct, Cockerell's wave, Russell rectifier, wave focusing technique. Nanti ada jenis-jenis PLTGL. Yang pertama itu PLTGL ABC atau Oscillating Water Column. Merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. PLTGL pelampung bulan. Prinsip kerja alat ini membangkitkan listrik dari hasil gerakan vertikal dan rotasional pelampung dan dapat ditambatkan pada sebuah rakit yang mengambang atau alat yang tertambat di dasar laut. Yang terakhir, wave search atau focusing device. Peralatan ini biasa disebut sebagai tapered channel atau kanal meluncur. Dipasang pada sebuah struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasi gelombang, membawanya ke dalam kolam penampung yang ditinggikan. Selanjutnya, jenis PLTGL. Hasil penelitian PLTGL ABC Bali. Dari hasil penelitian didapatkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan teknologi oscillating water column di laut kawasan Jimbaran, Bali. Dihasilkan energi yang tertinggi adalah sebesar 19.478.982,17 Joule dan yang terendah adalah sebesar 92,5897 Joule. Sedangkan untuk daya listrik yang mampu dihasilkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan teknologi oscillating water column di lokasi tersebut yang tertinggi adalah Wattita 174.007,641 watt dan yang terendah adalah sebesar 175,892 watt. Berikutnya, searching for creative solution atau mencari solusi yang kreatif. Dengan melihat potensi ketinggian gelombang laut yang cukup besar dan konstan, setelah besar energi dan daya listrik yang mampu dihasilkan, maka pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan menggunakan teknologi oscillating water column cukup potensial dibangun di lokasi laut di kawasan Jimbaran, tepatnya pada kedalaman 50 m dari permukaan laut dan berjarak kurang lebih 2,8 km dari garis pantai Jimbaran. Selanjutnya, stepping from ideation ke preliminary design atau melangkah dari ide ke desain awal termasuk pemodelan. Desain pembangkit listrik tenaga atau PLT gelombang laut atau PLTGL melihat dari topografi dasar laut yang dimilikinya serta ketinggian gelombang laut dilokasikan yang direncanakan. Maka desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang ideal untuk digunakan di lokasi yang direncanakan adalah desain Enrich. Enrich adalah salah satu desain PLTGL yang dirancang dengan menggunakan sistem Oscillating Water Column atau OWC. Desain ini biasanya ditempatkan pada kedalaman laut mulai dari perairan dangkal hingga kedalaman 50 meter atau 150 kaki. Desain Enrich ini juga memiliki lebar 35 meter dan panjang 18 meter. Selain itu, desain ini menggunakan parabolic focusing wall yang lebarnya sama dengan lebar camber, yaitu sebesar 35 meter, yang mana berfungsi untuk memfokuskan pergerakan gelombang laut menuju OWC, di mana nantinya pada OWC terjadi proses pengkonversian energi gelombang
laut menjadi energi listrik. Desain ini dipasang dengan cara ditambahkan di dasar laut dengan menggunakan beberapa buah kaki. Pemodelannya, pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan teknologi osilasi motor kolom ini ditempatkan di tengah laut dan dibuat di atas sebuah peleton yang dipancangkan di dasar laut menggunakan kawat baja. Listrik yang dihasilkan dialirkan melalui kabel transmisi menuju ke daratan. Sistem pembangkit listrik ini terdiri dari kamar berisi udara yang berfungsi untuk menggerakkan turbin, kolom tempat air bergerak naik dan turun melalui saluran yang berada di bawah ponton dan turbin yang terhubung dengan generator. Gerakan air naik dan turun seiring dengan gelombang laut menyebabkan udara mengalir melalui saluran menuju turbin. Sistem yang berfungsi mengkonversi energi mekanik menjadi listrik atau turbin generator diletakkan di atas permukaan laut dan terisolasi dari air laut dengan meletakkan di dalam ruang khusus kedap air, sehingga bisa dipastikan tidak bersentuhan dengan air laut. Dengan sistem yang dimilikinya, pembangkit listrik ini bisa dimanfaatkan efisiensi optimal dari energi gelombang dengan meminimalisir gelombang-gelombang yang ekstrim. Efisiensi optimal bisa didapat ketika gelombang dalam kondisi normal. Skema pergerakan gelombang laut dengan oscillating water column terdiri dari dua jenis aliran, yaitu aliran udara masuk dan aliran udara keluar. Aliran udara keluar. Yang pertama itu di mana naiknya permukaan gelombang laut lalu melewati katup A menuju ke ruang X sehingga mengalir menuju ke ruangan Y dan menyebabkan turbin berputar dan mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik dan keterbalikannya dari energi aliran masuk. Selanjutnya mengalir melewati katup D dan mengalir keluar dari OEC. Evaluation and selection of preferred solution. Evaluasi dan memilih solusi yang disukai. Gambaran umum Pulau Bali. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar dan pulau-pulau kecil lainnya yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Tunjangan secara geografis. Provinsi Bali terletak pada titik koordinat 800340 sampai 80548 dan 1140 sampai 1150 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara adalah Laut Bali, sebelah timur adalah Selat Lombok, sebelah selatan adalah Samudra Hindia, sebelah barat adalah Selat Bali. Selanjutnya dilanjutkan oleh Giri. Lokasi rencana penempatan PLTGL OEC. Lokasi rencana penempatan PLTGL OEC adalah di laut yang ada di kawasan Jimbaran, yaitu pada kedalaman laut 50 meter dan terletak kurang lebih 2,8 km dari garis pantai. Sedangkan luas dari lokasi rencana penempatan PLTGL OEC ini adalah kurang lebih 630 meter persegi dan disesuaikan dengan luas desain OEC. Laut di kawasan ini memiliki tinggian gelombang laut mulai dari 0,2 meter sampai 1,19 meter dari permukaan air laut dengan kecepatan gelombang laut rata-rata per hari adalah sebesar 2,5 meter per sekon. Sedangkan periode gelombang laut rata-rata per hari adalah sebesar 1,65 detik. Lanjut ke angka ke-6, preparation of reports, plans and specification, menyiapkan laporan rencana dan spesifikasi. Ini adalah bentuk laporan dan rencana spesifik, itu ada proposal, jurnal, dan PowerPoint. 7 adalah implementation of the design atau implementasi desain. Berikut adalah gambaran proyek yang akan diselesaikan. Kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga ombak adalah suatu pembangkitan yang ramah lingkungan yang cocok dikembangkan di negara kita Indonesia. Karena negara kita luas akan perairan laut dan memiliki ombak yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga ombak. Dan daerah perairan Bali sangatlah cocok dijadikan sebagai wilayah PLTGL OEC. Berikut adalah daftar pustakanya. Kita tutup. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.